Kalau mereka cerai sama menikah nggak bisa nikah lagi. Siapa nggak kasihan nanti ini? Akhirnya kita dua pihak keluarga jadi sama-sama nggak enak. Sekarang bagaimana? Mau enak kalau anak kita ribut? Betul tidak, Sar? Lebih baik satu aja jadi korban. Sudah ini dulu. Pihak laki harus membiayai kehamilan sampai kelahiran. Kalau sampai anak sudah lahir pun tetap belum tahu jodohnya atau tidak, kita tunggu sampai anak perempuan itu ketemu jodoh yang benar. Baru selesai tugasnya pihak laki. Kalau tidak akan celaka. Oke, saya kembali. Maka itu Tuhan Yesus berkata, di mana ada apamu, di situ ada hatimu. Ada apamu? Hartamu. Jadi kalau firman berkata di mana ada hartamu, di situ ada hatimu. Maka kalau harta dipisah, hatinya pisah tidak. Hati pisah namanya apa? Cerai, goblok. Gitu loh. Betul enggak? Apa artinya hati pisah? Tapi mau tinggal satu tempat tidur, mau hubungan seks lagi, ini jahat sekali, saudara. Bukan kasih ternyata fondasi utama pernikahan, tapi percaya, trust. Saudara. Kalau soal uang aja sudah enggak trust, saling curiga. Jangan-jangan kamu habisan, jangan kamu habisan. Ini ngapain kawin? Lebih baik enggak usah. Kalau sampai ada yang ngotot, itu namanya pelacuran, saudara. Karena tidur bukan dengan istri, bukan dengan suaminya. Kan sama orang lain enggak percaya kok. Ngeri bukan hukum itu. Maka itu nggak boleh ada dusta. Saudara, ini serius. Kapan ada dusta? Kalau satu dapat duit banyak, satu nggak boleh tahu. Betul nggak? Jangan sampai tahu dihabisin, tidak habisin itu. Apalagi kalau sampai lebih berani titipan orang lain daripada titipan pasangannya sendiri. Saudara lihat itu. Hati-hati. Ada dusta, itu pasti karena ada dosa. Betul tidak? Kalau nggak ada dosa, ngapain dusta? Dusta itu nutupi dosa itu tadi. Maka itu pernikahan harus jujur, terbuka. Nggak boleh ada rahasia. Siapa punya email, passwordnya saling tukar. Nggak boleh sembunyi-sembunyi passwordnya. Kalau ada handphone pakai PIN, harus saling cerita juga PIN berapa. Nggak boleh takut, periksa ada apa HP-nya. Suami istri kalau telepon, terima telepon nggak boleh lari dari pasangannya, sembunyi-sembunyi. Ngomong sama siapa itu? Kenapa harus takut? Nah itu nggak boleh, makanya. Hebat bukan? Jangan ada dusta. Nah bicara hubungan dusta, ini hubungan kepala dengan tubuh luar biasa. Siapa tahu dalam hidup kita ada saraf refleks. Tahu nggak? Itu artinya apa itu? Saraf yang bagaimana? Refleks, cepat. Refleks, apa itu? Gerak refleks itu apa? Cepetan. Spontan ya. Artinya apa? Jadi, misal gini. Ujung ibu jari kaki kita, itu nyentuh api. Itu hebat, saudara. Saya itu paling kagum. Di antara semua metabolisme tubuh kita, gerak refleks itu, saraf refleks saya paling kagum. Apa itu sempurna sekali. Orang itu tinggi maupun pendek. Waktunya sama. Jadi ketika ujung ibu jari kaki nyentuh api, itu enggak 1 detik loh, kurang dari 1 detik. Panas, itu naik ke atas, ini olah, cari. Loh ini perlu waktu. Ngerti maksud saya, saudara? Bayangkan dari ujung kaki ini, itu melewati persendian jari, lewat telapak kaki, lewat mata kaki, lewat betis, lewat paha, lutut, paha, pinggul, punggung, pundak, baru sampai kepala. Bayangkan, dan begitu sampai kepala, ada apa panas? Panas siapa yang diolah? Tarik, turun lagi, tarik. Nah, saya beri 2 ilustrasi. Ini ayat itu luar biasa. Bayangkan kalau ada saraf Jawa, panas, pelan sekali ngomongnya itu. Terus dia jalan pelan-pelan, panas itu. Oh ya, ini diolah. Oh ya, tunggu dulu diapain. Oh tarik, turun lagi. Sudah matang dulu tuh jempol. Saraf Jawa itu. Buat ayat itu, saudara. Nah, bayangkan kalau ada dusta. Kenapa orang yang stres, banyak beban, banyak pikiran, malas makan? Karena ada dusta. Ini perut lapar terus. Tapi otak bohong, enggak lapar kamu kok. Betul tidak? Maka itu orang kena sakit mah. Karena ada yang bohong, ada yang dusta. Nah, begitu pula kalau saraf ini lewat misalnya betisnya. Begitu saya berbetis, betis bilang, enggak ada apa-apa, dia bohong-bohong aja. Jadi refleksnya balik, enggak ada apa-apa kok. Jadi kepala kan enggak terima order apa-apa. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Nah, itu suami istri kalau enggak mau jujur. Kalau ada rahasia dalam hidup yang ditutupi, nggak mau terbuka, setan akan bekerja di keluarga. 26 bacakan, Janfri. Apabila kamu menjadi marah, ya, janganlah kamu berbuat dosa. Nah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Aneh bukan? Marah kok ada yang nggak berdosa? Saya pikir aneh papa ini. Marah model apa nggak berdosa? Ternyata ada satu-satunya ayat dalam Alkitab mengatakan marah tidak berdosa. Itu cuma satu kondisinya.
Kalau sudah mulai sore, matahari terbenam. Jadi kalau mau marah lebih enak itu summer. Ngerti nggak maksudnya? Jam 10 baru berhenti. Kalau summer marahnya enak sekali. Makanya itu tetap sama sore. Hebat. Saya tanya, Papa kenapa? Marah kok nggak berdosa itu marah yang bagaimana? Ayat itu tensesnya present continuous tense. Jadi suami istri kalau mau marah, marahlah asal pagi sampai sore. Begitu sore, damai lagi, wah makan lagi, wah ramai lagi. Besok lanjut. Loh betul, besok lanjut itu boleh karena ini present continuous tense. Lanjut, ribut lagi, sore, lagi beres lagi. Saya pikir Tuhan ini model apa? Bisa pakai kata seperti ini. Ada bawa cunggun nggak? Cunggun jencing nggak ada. Ayo nanti coba lihat di rumah. Saya kagum sekali pada Bapa di surga. Maka itu dengar. Berarti yang belum menikah nggak boleh marah. Saya hubungkan dengan psikologi. Psikologi itu hebat sekali. Mendukung sekali. Kenapa? Orang marah itu sangat tidak baik kalau nggak dilampiaskan. Betul nggak? Kenapa dalam bahasa Indonesia ada istilah itu makan hati, itu makan hati? Karena disimpan terus, simpan terus gitu loh. Makan hati. Jadi luaskan, luapkan, sampaikan, keluarkan. Kalau marah, pasangannya harus diam dulu. Biar dia lega. Hebat. Tapi sore, beres. Saya tanya, kenapa harus sore beres? Karena sore itu kita mau naik ke tempat tidur, kan sudah mulai malam. Loh kenapa kok tertawa? Loh, bukan saya yang ngomong ini. Alkitab itu hebat. Coba lihat, beri tanda dulu ya, Efesus 4, karena kita kembali ke situ. Ibrani 13 ayat 4. Ini rahasianya. Betul, saudara, hebat sekali Papa kita. Silakan dibaca, Ibrani 13 ayat yang keempat. Kenapa? Boleh marah kalau pagi sampai siang, sore beres. Karena kita mau naik ke tempat tidur. Perhatikan, semua kamu penuh hormat. Nggak cuma hormat saja terhadap perkawinan. Terus? Janganlah kamu mencermatkan tempat tidur. Ya. Mencermatkan tempat tidur. Sebab orang-orang sumbang dan pezina akan dihakimi Tuhan. Ngeri, saudara. Saudara, percayalah sampai kapanpun juga, siapapun presidennya, negara manapun juga, tidak akan pernah pemerintah buat sensus tempat tidur. Kita tersinggung betul. Ini pemerintah nganggur atau gimana? Betul tidak, saudara? Tapi surga itu saya kagum. Mengapa Papa kita minta tempat tidur suami istri kuduskan? Jangan kau cemarkan, jangan kau kotori tempat tidur itu. Ingat ayat itu berkata, kotornya tempat tidur kita bukan karena 3 bulan gak cuci spray, tapi karena ada persundalan perzinahan di situ. Hubungkan dengan perjanjian lama. Berapa kali Papa kita di perjanjian lama berkata begini, ketika dia hadir di satu tempat, lepaskan sepatumu, tempat ini kudus. Masih ingat firman itu? Nah sama, kalau sampai dia berkata, hei suami istri, jaga tempat tidur pernikahanmu, harus tetap bersih. Masalahnya karena dia hadir di situ. Jadi saudara, takhta Papa di surga bukan di gereja, tapi di tempat tidur suami istri. Katakan amin. Itu tahtanya. Mari kita kembali ingat apa yang Yesus katakan. Saya selalu pakai patokan satu ini. Yesus berkata, belajarlah dari siapa? Satu-satunya tempat yang anak-anak paling suka itu tempat tidur papa mamanya. Jawab ya atau tidak? Di situ mereka rame, bergulat, lompat-lompat semua sudah. Ya biasanya mamanya teriak-teriak, aduh mama baru ganti spray, itu kamu lompat-lompat. Itu biasanya, itu mamanya. Mengapa anak-anak suka tempat tidur itu? Karena mereka tahu ada Yesus di situ, ada surga. Tapi yang luar biasa, saudara, selidiki. Begitu kita dua ada apa-apa, walaupun gak ribut tuh, kita cuma diam-diam saja. Itu anak-anak rasa loh, nggak akan mau di situ. Pernah sadar nggak akan itu? Luar biasa. Jangan anggap enteng tempat tidur kita. Itu surga hadir. Yesus ada di situ. Maka itu kenapa kalau sore harus berdamai? Karena kita mau naik ke takhta Tuhan. Dan ingat juga, begitu kita berdua ribut, tempat tidur jadi musuh. Ya atau tidak? Contohnya apa? Yang ngaku. Kalau nggak suka alasannya, kalau rumahnya besar ini di luar saja karena panas, alasan itu. Karena kita lagi nggak suka, karena lagi nggak beres. Kalau sampai terpaksa karena rumahnya kecil, ya udah satu ngadep utara, satu ngadep selatan, cuma ketemu pantatnya aja. Karena kita ribut. Hebat tempat tidur itu, saudara. Maka itu ayo kita perhatikan ini baik-baik. Tapi jangan sampai lewat matahari terbenam, karena ada Yesus yang di tempat tidur kita. Dari ayat itu saya belajar gini, dengar ya suami istri, ternyata nilai dari sebuah pernikahan, nilai dari sebuah keluarga, itu bukan anaknya sekolah di mana, gajinya berapa,
mobilnya merek apa, tidak, rumahnya sebesar apa, harganya berapa, tidak. Dengarkan menurut ayat itu. Ternyata nilai dari pernikahan kita adalah apa pokok diskusi, pembicaraan, omong-omong kita berdua sebelum tidur di tempat tidur. Karena kalau suami istri lagi nggak beres, malas ngomong. Alasannya ngomong pendek ribut, ngomong panjang ribut, gak usah ngomong sudah. Jadi diskusi kita apa di tempat tidur, itulah nilai keluarga kita. Karena kalau kita beres di tempat tidur pun beres, ngomong-ngomong jadi enak sekali, jadi luar biasa. Nah itulah Tuhan yang kita harus tahu dalam hidup. 27. Jangan beri kesempatan, jangan beri tempat pada iblis. No give place to the devil. Kalau kita sambung, jangan diputus satu-satu ayat itu. Kapan suami istri memberi kesempatan pada iblis? Itu tadi ada dusta. Yang kedua, marah nggak selesai-selesai. Sudah berapa ratus kali materi terbenam nggak beres-beres juga. Semalam saja kita nggak beres suami istri, iblis itu sudah nginep di rumah. Dan saya pernah neliti, setan itu kalau beranak cucu jauh lebih cepat dari laler. Dari lalat itu lebih. Jadi semalam setan kita beri kesempatan, besok bangun, kita bangun, mereka sudah punya cucu di rumah itu. Bayangkan kalau 3 bulan nggak beres-beres, itu sudah juta-juta setan di rumah itu. Hebat ayat itu bukan? Nah ini membuat anak-anak nggak betah di rumah. Ada setan di rumah. Saudara, kalau kita berdua bertobat, saling mengenal. Ingat tali yang ketiga tadi itu. Sama tali yang kedua, saling mengenal. Rumah tangga itu aman, indah, menyenangkan. Makan itu walaupun sederhana akan nikmat betul-betul. Ya atau tidak? Coba jawab itu. Walaupun pesta, tapi kalau hatinya nggak enak, apa artinya makanan itu? Jadi suami istri, mari kita periksa pernikahan kita. Ayo kita berdamai. Saling mengenal, saling mengenal. Terus begitu. Supaya yang belum menikah ini bisa belajar. Ini matahari sudah terbenam lebih dari 5 jam yang lalu ya. Yang belum beres cepat beres ya. Supaya setan nggak kita undang masuk ke rumah hari ini. Saudara, ciptakan rumah kita jadi home. Amin. Enak sekali ke home itu. Kita rindu pulang ke rumah. Saya sering memberi ilustrasi begini ya. Kalau home itu, maaf ya jangan tersinggung. Karena saya itu kalau memberi contoh, Roh Kudus memberi contoh saya gampang-gampang sekali. Sebagus-bagusnya WC hotel, masih enak WC sendiri bukan? Loh betul enggak? Loh sadar enggak itu saudara? Aneh barang itu. Nah maka itu perhatikan. Bagaimana suasana rumah kita. Betul-betul mau berdamai hari ini semua kita. Satu ayat yang terakhir. Lukas 2:51. Ini bicara soal anak-anak kita. Yesus pulang bersama-sama papa mamanya. Yusuf dan Maria ke Nazaret. Nah kata kuncinya adalah dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Saudara tahu kata arti asuhan itu dalam sekali, saudara. Tinggal serumah, belajar, dididik. Situ kayak kita care. Yesus saja sebagai Tuhan itu butuh papa mama yang harmonis. Mereka, kata mereka jangan sampai lupa. Apalagi kita manusia, apalagi anak-anak kita, mereka butuh kita betul-betul sebagai papa mama. Maka itu berkali-kali saya datang ke Philadelphia pertama kali. Kalau suami istri terpisah, sudahlah, lebih baik miskin asal bisa bareng-bareng. Daripada suami istri terpisah, satu Indonesia satu di sini, hanya butuh dolar saja. Untuk apa? Rumah tangga berantakan. Anak-anak perlu 2 orang. Sungguh, kalau ada yang begitu nggak usah bertahan, pulang cepat. Sesusah-susahnya di Indonesia. Kalau kita mau hidup takut Tuhan tetap akan diberkati, saudara. Amin. Daripada kita ngejar dolar, tapi hidup itu untuk apa? Maaf saya berkata ini. Tuhan itu sayang keluarga luar biasa. Ayo pikirkan, uang itu bisa dicari kok. Betul tidak? Uang itu bisa dicari. Bagaimana hubungan kita suami istri, bagaimana anak-anak kita? Apakah mereka betah dalam asuhan kita atau tidak? Itu hal penting dalam hidup. Jangan uang jadikan segala-galanya. Kejarlah kebahagiaan lebih daripada uang. Amen. Karena itu lebih penting dalam hidup. Karena kita hidup cuma sekali. Bahagia itu indah sekali. Kerukunan itu luar biasa. Oke, Tuhan memberkati.